Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua katakan amin. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan, sungguh luar biasa kita boleh ada di minggu terakhir di bulan Februari. Saya percaya bahwa ada begitu banyak berkat Tuhan di dalam panjang bulan ini tentang bagaimana tema kita something spesial. Tadi juga ada sebuah lagu bahwa kita harus mencari domba yang sesat, dan saya percaya bahwa di sepanjang minggu ini ada begitu banyak kesaksian di mana kita dengan sengaja telah bercerita kepada orang-orang lain agar orang lain juga boleh merasakan kasih Tuhan dan mereka mengerti bahwa mereka juga spesial. Amin. Ya, saudara, di saat ini kita akan belajar sebuah tema yang sama juga, tema spesial kita yaitu something spesial. Kalau saudara perhatikan gambar di depan, ini gambar apa kira-kira saudara? Siang-siang begini ada gambar donat bikin lapar ya. Kalau saudara melihat gambar donat ini, apa yang dibayangkan saudara? Merek apa yang sudah pikirkan tentang donat ini? Dunkin Donat. Oke, Dunkin Donat. Apa lagi saudara? Jeko ya. Kalau kita melihat atau melihat donat, yang mulai kita pikirkan pasti, wah ini mereknya Dunkin Donat atau Jeko. Kenapa? Karena inilah yang paling terkenal. Di mana-mana ini yang paling ngetren, hampir ada di semua Indonesia. Memang ada donat gula yang 1000, 2000 itu lain, saudara. Ini donat yang spesial, yaitu Dunkin Donat dan juga Jeko. Semua orang tahu. Dikasih gambar yang begini saja langsung mengerti. Oh, ada yang alpukatnya kah, ada yang apa begitu, langsung mengerti saudara. Kalau saudara lihat gambar depan yang ini, kira-kira apa yang saudara bayangkan? Ya, yang kita pikirkan adalah apa? KFC. Kenapa KFC saudara? Yang saudara pikirkan. Padahal di rumah juga ada ayam goreng crispy. Di sepanjang jalan juga, kalau kita pergi ke Jalan Baru itu ada banyak orang jual juga ayam crispy yang harga 10.000 itu saudara. Tapi kenapa? Ketika kita melihat gambar ayam crispy, yang kita pikirkan adalah KFC. Kenapa? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa yang kita pikirkan KFC, bukan yang lain? Wah, dia yang paling terkenal, dia yang paling spesial saudara. Memang ada begitu banyak merek, ada KFC, ada CFC, ada Texas dan lain sebagainya. Tapi yang paling familiar, yang paling banyak, khususnya di Jayapura adalah KFC. Di mana ada Saga, di situ ada KFC. Dan ini yang paling kita sering temui saudara. Kalau kita melihat gambar Musa, pasti yang kita pikirkan adalah tongkat Musa. Kalau kita bicara Musa, pasti tidak terlepas dengan yang namanya tongkat. Dan sebaliknya, kalau kita bicara tentang tongkat, pasti kita akan bicara Musa. Artinya apa? Ini adalah sebuah simbol atau ikon yang begitu terkenal tentang Musa. Sama dengan tadi, kalau kita dengar ayam goreng crispy, yang kita ingat adalah KFC. Kalau kita lihat donat, yang kita ingat adalah Dunkin Donat, adalah Jeko. Karena apa? Itu yang paling terkenal. Dan kalau kita bicara tentang tongkat saudara, saya yakin yang pakai tongkat bukan hanya Musa. Semua gembala pasti punya tongkat. Bahkan Harun juga punya tongkat. Bahkan kalau kita melihat ketika Musa dengan Harun menghadap ke Firaun, yang selalu melemparkan tongkatnya itu si Harun, bukan Musa. Musa hanya menyampaikan kepada Harun, Harun yang membuat mukjizat itu dengan tongkatnya dia. Tapi kalau kita bilang tongkat, tetap yang kita ingat adalah Musa. Yang menjadi pertanyaan saudara, kalau orang dengar nama kita, apa yang mereka ingat? Coba tanya ke sebelah, kakak, kalau orang dengar namamu, apa yang mereka ingat? Apa yang mereka bayangkan tentang pribadi kita? Coba tanya ke sebelah dulu. Kira-kira kalau orang mengingat kita, apa yang mereka ingat? Biasa kalau kita di pemakaman saudara, setelah orang ada di tepi makam begitu, orang mulai bercerita tentang siapa atau latar belakang atau
kisah daripada orang yang sedang dimakamkan. Ada yang baik, ada kenangan-kenangan yang baik, ada juga yang mengingat yang tidak baik juga. Lalu muncul sebuah pertanyaan kembali. Kalau orang mendengar nama kita, apa sih yang mereka ingat? Contoh ini, kalau mereka mendengar nama Yanci, aduh, dia lagi, dia datang mau pinjam uang ke apa ini? Yang mereka ingat bahwa Yanci adalah tukang pinjam uang. Karena memang begitulah Yanci yang mereka mengerti. Jadi ketika mereka mendengar nama Yanci, yang orang ingat, aduh, jangan sudah, orang yang datang masih bikin kacau. Ataukah hal-hal positif yang mereka dengar tentang kita? Dan saya percaya bahwa setiap kita pasti akan mendengarkan hal-hal yang positif ketika orang menceritakan nama kita. Amin. Saudara, mengapa kita mau bicara tentang tongkat Musa? Kita lihat firman Tuhan terlebih dahulu dalam Keluaran 4 ayat 17. Keluaran 4 ayat 17. Kalau sudah menemukan bisa katakan amin. Kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Keluaran 4 ayat 17. 1, 2, 3. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Saudara, hal yang luar biasa. Tuhan bilang bahwa pakailah tongkat itu, bawalah tongkat itu. Karena dengan tongkat ini kamu akan melakukan begitu banyak mukjizat. Kamu akan melakukan begitu banyak perkara yang besar. Artinya apa? Bahwa ternyata tongkat ini punya peran yang begitu spesial dalam kehidupan Musa. Tongkat ini bukan barang yang sembarang. Tongkat ini punya posisi yang begitu penting dalam kehidupan Musa. Karena apa? Karena Tuhan akan menggunakan tongkat ini untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Artinya apa? Bahwa tongkat ini spesial. Amin. Lalu apa hubungannya dengan kita? Di hari ini, apakah kita pakai tongkat? Tidak. Paling ya orang-orang yang sudah mulai tua umurnya, sudah mulai tidak kuat kakinya, maka mereka menggunakan tongkat untuk menopang badan mereka. Atau mungkin juga orang yang tidak bisa melihat menggunakan tongkat untuk mengetahui di depan itu ada lubang atau tidak. Lalu apa hubungannya kita bicara tongkat Musa? Ada 3 hal penting saudara yang akan kita pelajari. Apa maksudnya tongkat ini? Kita lihat yang pertama saudara. 1, 2, 3. Tuhan memberikan peneguhan potensi. Jadi tongkat ini saudara adalah potensi. Tongkat yang dipakai Musa memang itu tongkat yang biasa, yang sama dipakai oleh semua orang. Tapi saudara, ini sebenarnya potensi yang dimiliki oleh Musa. Kita lihat firman Tuhannya, Keluaran 4 ayat yang kedua. Di depan sudah ada, tapi kalau terlalu kecil bisa lihat Alkitab saudara masing-masing. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Jadi hal yang pertama saudara, tongkat itu sebenarnya simbol dari sebuah potensi. Dan di hal yang pertama, Tuhan meneguhkan potensi Musa. Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Tongkat. Bagi Musa itu mungkin tongkat yang biasa saudara. Tapi bagi Tuhan di tangan Musa dan penyertaan Tuhan di dalamnya, maka tongkat itu menjadi hal yang luar biasa. Tapi seringkali saudara, yang kita hadapi adalah dunia memberikan potensi yang negatif. Kalau kita lihat di firman Tuhan ini, Tuhan memberikan sebuah peneguhan. Musa, kau punya tongkat, gunakan itu. Itu potensi yang ada padamu. Tapi seringkali jujur, di dalam dunia ini apa yang kita alami? Seringkali kita mendapatkan yang namanya pelemahan potensi. Contoh begini, ketika kita mengerjakan sesuatu, apa yang dikatakan? Emang kamu bisa? Oh bisa apa? Kau tahu apa? Kalau kau kerja lebih rusak malahan. Itu yang dunia lakukan. Sejak kecil kita diajar oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita salah sedikit dibilang apa? Dibilang apa? Kita mau bicara, orang bilang apa? Kau anak kecil, kau tahu apa? Kau belum banyak makan asam garam.
sedarah tinggi, saudara. Kita mungkin tujuannya bantu orang tua, dibilang, wah anak kecil saja, dia orang tua punya urusan, anak kecil di luar sana, di belakang sana. Kita bikin sesuatu, mungkin bantu masak tapi belum atau mungkin bantu cuci piring tidak bersih, bilang apa? Oh itu cuci piring tidak tahu, itu yang bersih. Selalu hal-hal yang negatif yang selalu diberikan oleh dunia ini. Saya pun juga pernah mengalami juga beberapa belum lama inilah. Saya setiap Senin saya basket dengan teman-teman di BIS, saudara. Dan kemarin kami main 4-4 karena sudah selesai main, semua yang orang bule pulang semua dan tinggal yang orang Indonesia yang main. Dan akhirnya kita main lah dengan teman-teman. Banyak kan orang Jakarta yang mereka tinggal di Papua, yang sudah lama di Papua, tapi mereka masih ya pakai gaya Jakarta gitu lah. Jadi kita kemarin main dan kita main menggunakan sistem one on one gitu, artinya satu orang jaga satu orang gitu. Dan saya dapat teman yang punya kopitia gitu, yang saya jaga. Dan ketika saya main, temannya bilang gini, lu bisa nggak jaga dia? Oh dia bilang gini, jangan gitulah, jangan underestimate ke teman kita lah. Artinya gini, mereka anggap saya tidak bisa menjaga dia gitu, karena mungkin lihat saya mungkin ya biasa saja kah, atau mungkin tidak terlalu jago kah, atau mungkin ya baru-baru gabung ke mereka. Tapi itu yang mereka sampaikan. Teman saya bilang, lu yakin lu bisa jaga dia? Ah santai saja bisa. Itu adalah sebuah pelemahan potensi, saudara. Dan jujur, seringkali kita menghadapi hal seperti itu. Apalagi mungkin kita tinggal di Papua, sebenarnya secara potensi kita punya kemampuan yang sama, tapi seringkali kita dibilang, emang bisa? Yakin ini bisa ini? Padahal dari kita bisa, tapi seringkali orang bilang kita tidak bisa. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan meyakinkan kepada Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Apa jawab Musa? Tongkat. Gunakan itu. Dan lewat tongkat itu, saya akan begitu banyak melakukan perkara-perkara besar. Kalau kita lihat di Matius 3:17, Tuhan memberikan sebuah peneguhan potensi kepada Yesus. Ketika Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dibanggakan, oh ini saya punya anak ini, saya sayang dia, saya mengasihi dia. Tetapi kalau kita di rumah, apa yang terjadi? Aduh, anak ini tuh, apalagi kalau kita punya keluarga banyak, mungkin kita punya kakak, kita punya adik, mulai dibanding-bandingkan. Aduh, kau tuh kalau melawan ya, harusnya kayak aku punya kakak tuh boleh, dia dengar-dengar. Kok lagi nih punya kelakuan nih, coba kali kau punya adik itu dia bisa bantu orang tua. Itu yang terjadi. Dilemahkan potensi kita sejak dari keluarga. Yesaya 43 katakan kamu berharga. Wow, itu peneguhan potensi, saudara. Kamu berharga. Kalau kamu orang yang berharga, kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar, kata firman Tuhan. Saudara, mari kita belajar. Setiap kita punya potensi. Amin. Tidak ada orang di antara kita yang tidak punya potensi. Tuhan menggambarkan seperti perumpamaan talenta. Setiap kita minimal punya satu talenta. Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kita punya teman punya talenta, apakah kita belajar meneguhkan potensinya dia? Dia orang yang spesial, dia punya potensi. Jadi mari kita belajar untuk menghargai setiap potensi-potensi yang ada. Meskipun ketika dia mengerjakan mungkin belum maksimal, mungkin ketika dia melakukan belum maksimal, tapi marilah kita belajar memberikan peneguhan potensi. Oh kamu bisa, kamu bisa lakukan ini, kamu berharga di mata Tuhan. Tuhan akan menyertai kamu. Kamu mampu melakukan ini semua karena Tuhan menolong kamu. Jangan bilang hal-hal yang negatif, saudara. Itu hal yang pertama, bahwa Tuhan meneguhkan potensi manusia. Hal yang kedua, saudara, ya, potensi yang diberikan Tuhan kepada kita seringkali tidak kita sadari karena dimatikan dan dikubur oleh perkataan yang melemahkan. Sekali lagi bahwa setiap kita punya potensi, tapi seringkali potensi tidak kelihatan dan cenderung itu mati dan dikubur karena apa? Karena perkataan-perkataan yang melemahkan.
Bilang sebelah, perkataanmu harus membangun, jangan menghancur. Itu hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, kita harus menggunakan potensi kita. Bilang sebelah, kakak, mari gunakan potensimu. Firman Tuhan di dalam Keluaran 4 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Ya, ini apa hubungannya gambar aqua dengan gunakan potensi? Kita nanti akan belajar sampai di situ, saudara. Hal yang kedua, ketika Tuhan sudah berikan sebuah peneguhan potensi kepada Musa, maka Musa mulai sadar, oh benar ya, di tangan saya ada tongkat, di tangan saya ada sebuah potensi yang luar biasa. Tuhan bilang bahwa lewat tongkat ini dia akan mengerjakan perkara besar. Dan ketika Tuhan minta kepada Musa, Musa lemparkanlah tongkatmu ke tanah. Apa yang dilakukan oleh Musa? Apakah dia diam saja? Oh tidak, ini kan tongkat biasa. Tuhan bilang lemparkan ke tanah, maka tongkat itu akan menjadi apa? Musa melakukannya. Musa menggunakan tongkatnya. Dia mulai melemparkannya. Mungkin dia pikir-pikir, Pak, apa mungkin? Ini kan cuma tongkat biasa. Selama saya pakai juga tidak pernah berubah. Saya lempar juga tetap itu saja. Saya buang juga tetap jadi tongkat, tidak pernah berubah wujudnya. Apa benar? Ketika saya melemparkannya akan berubah menjadi ular. Tetapi disinilah Musa belajar. Dia menggunakan potensi yang sudah ditentukan Tuhan kepada dia. Dia mulai melemparkan tongkat itu. Saudara, tongkat itu semula hanyalah tongkat biasa. Tetapi ketika di tangan Musa, oleh karena penyertaan Tuhan, maka tongkat itu punya nilai yang luar biasa. Kenapa? Karena tongkat itu bisa berubah. Bahkan tongkat itu menjadi suatu simbol tentang bagaimana Tuhan menggunakan Musa dan juga tongkatnya. Tetapi harus digunakan, saudara. Kenapa? Kalau potensi yang kita miliki tidak kita gunakan, maka itu hanyalah sebuah potensi. Tetapi ketika kita menggunakan potensi itu, maka potensi itu akan punya nilai jual, bahkan akan berdampak dan punya guna bagi banyak orang. Oke lah, mungkin kita punya potensi bisa bernyanyi. Kalau kita tidak pernah mempergunakan untuk bernyanyi, ya apalah gunanya potensi? Tidak ada gunanya. Karena setiap potensi yang Tuhan berikan itu ada tujuannya. Setiap karunia yang Tuhan berikan itu bukan sembarang dia berikan. Tentu ada maksud dan tujuannya. Nanti di bagian ketiga akan kita bahas. Tetapi yang penting bagaimana kita menggunakan setiap potensi. Amin. Jangan dipendam. Jangan seperti seorang yang punya talenta, dia mulai berpikir, buat apa saya mempergunakan ini? Enak sekali Tuhan, dia tidak pernah bekerja, tidak pernah mengusahakannya, baru dia meminta hasilnya dari saya. Enak sekali. Dan akhirnya dia mulai memendamnya. Ketika tuannya pulang, baru dia kembali. Sudah. Kalau kita diberikan sebuah tanggung jawab potensi, baru kita tidak menggunakannya, itu seperti kita tidak menghargai itu. Makanya kita belajar untuk menggunakan potensi kita. Amin. Aqua, saudara, itu kalau di warung harganya berapa? 5.000 ya. Ya ada 4.000, 5.000. Taruhlah 5.000. Kalau di Pizza Hut harganya berapa? Aqua yang besar segini, saudara, yang 600 ml itu di luar 5.000. Kalau di Pizza Hut lebih kecil lagi harganya berapa? 10.000 ya. Di hotel berbintang 5 berapa harganya? Lebih mahal lagi. Uangnya 20.000, saudara. Saudara, Aqua itu kalau di warung biasa 5.000, tapi kalau di di rumah makan yang gak berkelas, saudara, itu 10.000 belum dengan pajaknya 10% dengan pajak pegawainya 5%, jadi 15%. Mahal, saudara. Semakin tinggi kelas restorannya, maka harganya juga semakin
semakin mahal. Apalagi di restoran bintang 5, wah itu harganya makin gila harga saudara. Aqua itu teh saja itu di warung lalapan cuma berapa? 5.000 toh, 7.000 lah. Kami pernah makan di coba-coba tempat yang bagus di Jayapura, ada hotel di atas yang tinggi, bisa lihat pemandangan di Jayapura saudara. Kami coba pesan teh karena itu yang paling murah. Harganya hampir 50.000, kali kecil saja Tuhan. Disebab beda harga apa? Karena nilainya. Kalau potensi kita tidak digunakan, maka potensi kita tidak akan bernilai. Tapi ketika potensi kita digunakan dengan baik dan tentunya dengan Tuhan di dalamnya, maka potensi kita akan punya nilai yang besar. Tahukah gitu? Hanya kain kering. Memang dia kuat karena dipakai untuk menghalau namanya serangan, mungkin serigala atau dan sebagainya. Tetapi nilainya berapa sih kalau dijual? Tetapi ketika sudah dipakai rusak, wah sekarang itu pasti punya nilai yang begitu tinggi saudara. Jangankan tongkatnya rusak, baju bekasnya pemain bola saja itu bisa harganya mahal. Karena apa? Karena nilainya. Jadi mari saudara, apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari gunakan setiap potensi itu, jangan dipendam. Kalau potensimu adalah berdoa, mari gunakan untuk berdoa. Kalau potensimu adalah membawa jiwa, pergi. Kalau potensimu adalah mungkin konseling, ya mari gunakan. Tidak semua orang loh bisa mendengarkan orang bicara. Dan dalam konseling saudara, itu yang dibutuhkan cuma telinga. Kadang-kadang orang tidak butuh dia punya nasihat. Yang penting ada orang yang mendengar dia punya curhatan kan. Itu kemudian konseling kan begitu. Yang penting itu bisa dengar saja. Oh tidak gampang loh. Apalagi kita yang suka bicara. Waduh, kalau orang datang ke kita cuma mendengar saja. Itu pergumulan saudara. Itu bukan barang yang mudah, itu pergumulan. Khususnya buat orang yang suka bicara ya. Tapi kalau orang yang suka mendengar, dia senang. Itu sebuah potensi. Kalau potensimu di multimedia, dipergunakan. Karena ada banyak orang yang hebat di luar, tapi dia tidak bisa digunakan untuk permasalahan. Jadi mari gunakan potensi kita. Tanya sebelah, potensimu apa? Atau jangan-jangan tentang potensinya apa? Itu bermasalah. Nah, makanya Tuhan akan meneguhkan setiap potensi kita. Ketika kita intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan kita potensi kita sebenarnya apa. Karena jujur, ada banyak orang yang punya banyak kemampuan, tapi dari sekian banyak kemampuan sebenarnya apa yang paling menonjol dalam kehidupannya. Makanya kita dekat dengan Tuhan supaya kita tahu apa yang sebenarnya menjadi kelebihan buat kita. Amin. Yang berikutnya saudara, ini yang begitu penting. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jangan salah gunakan potensi. Memang kita harus mengerjakan potensi kita. Kalau tidak, maka akan menjadi sia-sia. Tapi jangan sampai juga kita salah menggunakan potensi yang Tuhan kasih. Karena setiap potensi yang Tuhan berikan, semua dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan lewat potensi itu ada orang dimenangkan. Itu tujuannya. Jadi bukan sekedar orang Tuhan kasih kemampuan, tidak. Ada maksudnya, ada tujuannya. Tujuannya adalah Tuhan dipermuliakan dengan potensimu dan ada orang diberkati dan bisa percaya dengan Tuhan lewat potensimu. Daniel saudara, dengan potensinya dia, dengan kemampuan yang spesial dibandingkan dengan orang-orang atau pejabat pada zamannya, apa yang dia lakukan? Apakah untuk menyenangkan dirinya sendiri, kemampuannya dia? Apakah kepintarannya dia gunakan untuk mengambil uang sebanyak-banyaknya? Lewat kemampuan dia, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat kemampuan dia, lewat potensi dia, Tuhan dipermuliakan. Dan bahkan bangsa itu menghormati Allahnya Daniel. Karena apa? Karena kemampuan
Yusuf, saudara, dengan kemampuan manajemen yang luar biasa, bisa mengelola 7 tahun kelimpahan itu. Saudara, itu tidak gampang. Karena apa? Ketika Yusuf mengartikan mimpi itu, dia langsung memberikan cara-caranya. Oke lah, jadi Tuanku Raja, ini akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Jadi ini yang dilakukan. Buatlah lubung-lubung. Nanti setiap hasil panen baru disimpan di situ. Itu kan sebuah kemampuan manajemen. Dan dikatakan di firman Tuhan, tidak ada orang seperti dia yang penuh dengan roh Allah. Maka dipilihlah Yusuf menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Lewat kemampuan dia yang bisa mengelola berkat Tuhan itu. Saudara, tidak mudah. Karena kecenderungan orang ketika ada uang banyak, maka dia atau ada berkat banyak, wah kesempatan, mumpung ada uang banyak. Tetapi tidak dengan Yusuf. Dia mulai memikirkan, oke, panennya sekian ton, nanti berapa yang harus disimpan. Dia hitung semua. Dia hitung jumlah masyarakat di Mesir. Dia hitung juga dengan orang-orang yang akan tinggal di lingkungan Mesir. Itu diperhitungkan semua. Dengan kemampuan yang spesial itu, saudara. Dikatakan di Kejadian 50 ayat 20, dia memelihara suatu bangsa yang besar. Lewat apa? Lewat kemampuan. Tapi kita melihat di hari-hari ini ada begitu banyak orang pintar, tapi sedikit orang yang berkarakter. Kenapa? Karena justru yang kita menemukan di Republik ini apa yang terjadi? Orang-orang pintarlah yang kita lihat setiap hari ditangkap sama KPK. Yang ditangkap KPK itu orang pintar kan orang bodoh kira-kira. Bodoh orang punya titel, saudara, S1, S2, S3 dan sebagainya. Mereka punya jabatan. Bukan orang-orang yang spesial, orang yang luar biasa. Tapi permasalahannya, mereka tidak menggunakan potensi mereka untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Justru dengan kemampuan mereka, dengan potensi yang mereka miliki, mereka mempergunakannya untuk apa? Memperkaya diri sendiri, untuk menikmati semuanya sendiri. Bahkan juga ada begitu banyak orang yang menggunakan potensinya untuk merugikan orang lain. Kan banyak sekarang ada investasi bodong lah, dengan kemampuan ya mempengaruhi orang dan segala macam. Kemampuan mungkin perbankan sedikit begitu, dia mulai mempengaruhi orang. Mari sudah berinvestasi, tanam saham 10 juta dalam setahun berlipat kali ganda 100 juta. Wah, mulai bawa orang banyak-banyak. Orang kan terpengaruh, itu kemampuan. Tidak semua orang bisa mempengaruhi orang. Itu susah juga. Apalagi sekarang itu kemampuan, saudara. Bagaimana menarik pelanggan. Tapi permasalahannya dia tidak menggunakan kemampuannya untuk membuat jiwa. Justru malah merugikan orang banyak. Tapi marilah kita menggunakan setiap potensi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Bilangan 20, kita akan baca ayat terakhir. Bilangan 20 ayat 11 sampai 12. 1, 2, 3. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan diberikan kepada mereka. Saudara, ini hal yang mengerikan sekali. Ketika itu Tuhan memberikan sebuah perintah kepada Musa. Musa, orang haus. Sekarang kau berkatalah kepada bukit batu itu, kau bicara saja. Maka bukit batu itu akan mengeluarkan air dengan sendirinya. Tapi Musa dia emosi betul, ya, karena lihat kelakuan orang Israel yang kepala batu, tinggal bersungut-sungut terus. Dia marah, bah. Maksudnya apa? Kau pikir saya ini Tuhan kan? Saya kasih makan, kasih minum. Akhirnya Musa dengan emosi dan dia mulai toki batu itu 2 kali. Perintahnya apa? Hanya untuk berbicara. Tapi karena dia emosi, dia jengkel dengan masyarakatnya dia,
Dia meletoki batu itu seolah-olah dia mampu mengeluarkan menggunakan tongkat itu yang merupakan potensi. Apa yang terjadi? Tuhan bilang, mustahil, aduh, karena kau tidak menghormati aku dan tidak percaya kepada aku, maka engkau tidak akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah. Wow, saudara, itu menyakitkan. Kenapa? Musa yang mau keluar dari Mesir, Musa sudah melihat tanah Kanaan dari jauh luar biasa, tapi Tuhan bilang, sorry ya, aku tidak bisa masuk, aku cuma lihat saja. Karena dia menyalahgunakan potensi yang Tuhan berikan. Setiap kita punya potensi yang Tuhan berikan. Bisa katakan bahwa mungkin potensimu adalah akademis. Mari gunakan potensi itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan lewat potensimu itu ada orang-orang yang mau bawa nama Tuhan. Kalau kemampuanmu mungkin di bidang apa? Musik, di bidang multimedia, mari. Boleh kau mencari makan dengan kemampuanmu, bukan itu potensi. Tapi kau juga harus menggunakan potensimu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau harus menggunakan potensimu untuk melayani Tuhan. Saya menemukan begitu banyak orang yang hebat di luar, tapi tidak pernah menggunakan kehebatannya untuk melayani Tuhan. Buat dunia, dia bisa lakukan menggunakan potensinya dia. Di dalam bekerja dia bisa pergunakan potensinya ya. Itu masalahnya. Ketika dia melihat sebenarnya dia tahu apa yang dia kerjakan, tapi dia tidak menggunakan potensi. Di wilayah saudara, kami kemarin ada sebuah keputusan baru. Ketika kami rapat di Sentani, ada sebuah keputusan baru bagaimana kita akan membuat sistem database yang terkoneksi. Artinya setiap gereja lokal setiap minggu akan mengupdate dan nanti secara otomatis di wilayah juga akan data terupdate. Kenapa kami melihat seperti itu? Karena kami melihat begitu banyak orang berpotensi di wilayah, di banyak gereja-gereja lokal yang punya kemampuan yang luar biasa tentang air dipermasalahkan. Tidak ada hal yang mereka kerjakan dengan kemampuan mereka. Mereka hanya datang duduk diam, dengar, dan tidak mengambil bagian. Sekali lagi bahwa pelayanan itu luas. Tidak hanya main musik, WL, singer, tambori, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak jenis pelayanan yang bisa kita ciptakan dengan potensi yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dulu istri saya memang dia potensinya dalam mengajar. Waktu di kuliah dia sudah menggunakan potensinya. Dia pergi ke perumahan untuk mengajar. Memang yang diajar bukan ajaran agama, mengajar menghitung, membaca, tetapi di balik itu semua ada tujuan besar. Bagaimana lewat pendidikan dia bisa menjangkau anak-anak. Apa potensi kita? Mari gunakan potensi kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya setiap kita mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Saya tidak akan panjang lebar di pagi hari ini, tapi saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang spesial. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Setiap kita diciptakan berbeda-beda dengan setiap potensinya yang berbeda-beda. Bayangkanlah kalau seluruh dunia potensinya sama, bagaimana jadinya? Kalau seluruh dunia potensinya adalah massa, lalu siapa yang menanam? Siapa yang mau mengirimkan makanan? Siapa yang mau mengolah makanan? Setiap orang kan berbeda-beda. Tapi intinya adalah bagaimana mereka menggunakan potensi mereka untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Setiap kita spesial. Sekali lagi, memang kita something spesial. Setiap kita spesial dengan potensi, dan Tuhan mau dengan potensi itu kita menjangkau orang lain agar mereka juga tahu bahwa mereka juga spesial dan punya potensi juga yang spesial, dan begitulah seterusnya. Bapa, Engkau baik,
bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan potensi, kemampuan di dalam kehidupan kami untuk melakukan sebuah perkara. Dan biarlah Tuhan di hari ini kami belajar untuk menggunakan setiap potensi-potensi yang Tuhan berikan kepada kami, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan lewat potensi yang Tuhan berikan, ada jiwa yang boleh datang kepada Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami tidak mempergunakan potensi itu untuk kemuliaan Tuhan. Kami menggunakan potensi itu untuk diri kami sendiri. Ampuni setiap kami Tuhan. Dan hamba percaya setiap umat-Mu di tempat ini adalah orang-orang yang mempergunakan potensi mereka untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.